salah satu ayatnya ini orang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina ini tidak dibatasi oleh orang Islam semuanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka itu hobinya ingat, berpikir tentang kejadian penciptaan langit atau makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga bumi. Siapa saja. Artinya apa? Ini termasuk orang-orang ilmuwan non-muslim. Ada filosof, ada hanya para sufi, para mustahid, tapi para intelektual, para ahli di bidangnya masing-masing. Yafhamuna ma fihima minal hikami dallati ala adamatil khaliq wa qudratihi wa ilmihi wa rahmatihi wa ikhtiyarihi wa rahmatihi. Mereka itu memahami hikmah-hikmah yang menunjukkan atas kebesaran Tuhan. Artinya siapa saja, bukan hanya orang. Karena ada orang Islam itu hobinya maidu tok. Ada juga orang non muslim itu ini mikir dan merenung tentang hikmah-hikmah yang ada dalam realitas sosial, dalam pergaulan sosial. Ala adamatil khaliq, tentang kebesaran sang pencipta, kuasaannya, wa ilmihi wa hikmatihi, ilmunya tentang hikmahnya, wa ikhtiyarihi wa rahmatihi, tentang kebijakan atau pilihannya, dan juga rahmat, kasih sayang. Pemikiran, jadi intinya itu pemikiran. Ini saya kutip dari Ibnu Katsir, pikiran, al-fikrah, pemikiran manusia siapa saja itu mirhatun, adalah semacam kaca. Dewi Ngilo itu kan butuh kaca. Turika hasanatika wa sayyi'atika, yang menampakkan padamu segala kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan kalian. Itu al-fikrah, menunjukkan. Jadi harus tafakkur, merenung, karena itu kaca bagi kita semua, siapapun. Ada juga mengatakan seperti Sufyan bin Uyainah itu, al-fikrah nurun yadkhulu qalbaka, adalah pikiran itu cahaya yang masuk dalam hati kamu. Kalau kita mikir, merenungkan sesuatu, terus muncul suatu pelajaran. Misalnya habis tukaran dengan, kalau bapak ibu yang suami istri habis tukaran terus merenung, ini apa ya? Evaluasi, kan evaluasi ya Mas Sahil ya? Gak ngerti. Saya nggak ngerti kalau saya. Tahu tukaran, ancaman-ancaman roh. Kalau terjadi cekcok kecil-kecilan lah ya, perbedaan itu kan harus biasanya merenung ya. Ini saya dengan suami atau istri saya ada apa? Sowen Pak, kolon itu. Dia merenung, cari solusi. Kurang bergandengan Pak. Jadi banget oh. Beliaunya maksudnya. Terus ini yang menarik juga, ada semacam tamsilan dalam sebuah ayat ya. Jadi idal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in. Ketika seseorang itu punya pikiran yang jernih dan luas, maka dalam segala sesuatu itu akan dia temukan semacam pelajaran. Dalam segala, dia di PDI, di PKB, di Islam, kemudian di kalangan santri maupun non santri, dia hidup di mana saja. Wafi kulli syai'in lahu ibrah. Dalam segala hal itu menyimpan ibrah, pelajaran yang harus kita temukan, hikmah dan bijaksana.
Terus ini puncaknya yang terakhir, singkat saja. Ini saya bacakan hikmah dari Ibnu Athaillah dalam matan Al-Fikr. Yang terakhir ini sedikit agak puisi-puisi sedikit. Kaifa yutasawwar ayyajibah syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana bisa digambarkan dia Allah terhalang sesuatu, padahal dialah yang menampakkan segalanya. Segalanya itu yang menampakkan Allah. Warna putih, warna hitam, warna hijau, segala hal yang menampakkan adalah dia. Kok bisa terhijab itu bagaimana? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana bisa digambarkan dia terhalang sesuatu, padahal dia tampak pada segala sesuatu. Artinya kebesaran kekuasaannya itu tampak dalam segala hal, segala kejadian, segala fenomena. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan dia terhalang sesuatu, padahal dia ada dalam segala hal, ada dalam segala. Zat ini berkaitan tentang konsep wahdatul wujud juga. Semuanya dari satu eksistensi. Ya, kalau secara mata visi telanjang atau mata fisik ya semua terpisah-pisah. Saya Mas Haikal ada Pak pisah-pisah. Tapi kalau kita menggunakan cakrawala yang lebih besar, satu spektrum yang lebih luas, itu akan ditemukan satu kesatuan arwah atau kita Indonesia itu atau bumi itu punya banyak sekali negara. Ada Prancis, ada Inggris, ada Spanyol, Indonesia. Tapi bumi ya bumi satu. Di situ ada banyak. Artinya yang satu itu banyak, yang banyak adalah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dia terhalang sesuatu, padahal dia ada dalam setiap hal. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahir qabla wujudi kulli syai'. Dialah yang terlihat sebelum adanya sesuatu, sebelum terjadi dia yang awal mula ada. Saya sebelum ngomong itu ada kehendak. Sebelum menemukan jodoh itu ada kehendak. Ini kehendak Allah hari ini. Saya sebelum bicara, tapi itu hakikat. Terus ini lanjutannya adalah kaifa yutasawwaru sehingga adharu min kulli syai'. Dia adalah yang paling tampak dari segala. Wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Dia lebih dekat kepadamu melebihi segala sesuatu. Terus yang terakhir adalah walaulahu makana wujudul syai'. Jika bukan karenanya segalanya tak akan wujud. Terus yang terakhir Ibnu Arabi menjelaskan ini dalam bukunya Pak Said Akil Siraj tentang Allah dan alam semesta perspektif tasawuf falsafah. Ini juga menimbulkan kontroversi. Ada ittihad, ada hulul, wahdatul wujud. Dihujat oleh banyak ulama NU, kiai-kiai juga. Begitu ya Pak Nahi. Terus Ada bupati. Sarah, terus Najib juga menentang keras. Saya tak ada sih. Nanti opini paling kurang kental ya. Opini kurang Soalnya kira kata. Tulan ini kurang kata. Jadi Ibnu Arabi mengatakan ini Indonesianya saja.
berhati-hatilah engkau dalam mengaitkan diri pada satu agama tertentu. Artinya jangan sampai fanatisme itu timbul, akhirnya menolak kebaikan dari orang lain. Cocok. Itu kan masuk. Bukan kok fanatik kita ya harus membentengi akidah ya, tapi jangan sampai fanatisme itu menutup kita dari kebaikan kelompok lain. Lalu engkau mengkafirkan apa yang selainnya, akhirnya semua yang dilakukan oleh orang lain serta kafir. Padahal yang namanya kafir itu kan bukan hanya masalah akidah, tapi juga ada kafir ijtimai, sosial masyarakat. Ada juga kafir yang karakteristik, kayak misalnya tentang rasa takabur itu apa wastakbar kafir. Karakteristik orang takabur itu minal kafir. Itu juga termasuk. Jadi intinya itu, kita harus tetap tengah-tengah. Karena penyakitnya orang Yahudi waktu itu ketika menolak Nabi Muhammad adalah rasa hasud. Rasa hasud yang ada dalam diri mereka sehingga menolak. Kalau secara tapi karena kedengkian, Yahudi punya musuh namanya Quraisy Arab gitu, Mekah, musuh buyutan. Nah, diprediksi dalam kitabnya itu Nabi berasal dari Bani Israel. Ternyata dari suku Quraisy yang merupakan musuh mereka. Akhirnya menutup kebenaran karena hasud. Hasud itu iri dengki. Tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Jadi saya kira itu sedikit paparan saya. Kalau banyak sekali kekurangan, saya bicaranya kurang lantang ya, masih jomblo bu ini, kurang semangat artinya. Apalagi katanya tadi di amplop itu gak ada isinya. Isi dewe. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.